Halo RK Lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Suzuki Address 115cc. Walaupun cc-nya hanya standar, tapi sudah tahu bagaimana rasa berkendara dan kemudian bagaimana performa daripada Suzuki Address. Yang paling terpenting saat ini ketika Anda mencari, memang Suzuki Address ini sudah kategori cukup langka. Dengan mungkin ada beberapa orang yang berpendapat yang kurang lebih kok desainnya begitu aja atau lampunya masih bolam. Tapi perlu kita ketahui, dengan model alat desain yang masih bolam semua dari lampunya, ini justru akan mudah dalam segi perawatannya. Yang intinya tadi ya, tidak adanya fitur yang canggih, maka perawatannya akan jauh lebih mudah. Nah, lebih detail kita akan coba ulas singkat dari tampak depan nih. Hanya satu unit dengan yang kita ulas singkat atau kita review ini adalah tipe standarnya daripada Suzuki Address. Juga jangan perlu khawatir dengan adanya yang mungkin ada anggapan, wah biasa aja, standar dan sebagainya. Tapi tentunya pasti akan ada memiliki beberapa kelebihan yang Anda bisa perhatikan step by stepnya dari video ini. Kita mulai dari tampak depan ya. Di bagian atasnya ada spionnya. Spionnya di sini aksanya warna kulit jeruk, dengan di sininya juga ada emblem Suzuki nih. Berarti langsung produk daripada Suzuki. Yang pasti kualitasnya tidak perlu diragukan ya. Daripada di sini nih, tangkai daripada stangnya juga aksanya warna hitam glossy. Ada karet di bagian sininya. Untuk daripada pengereman depan dan belakang, semuanya aksennya adalah aksen warna silver ya. Ditambah lagi nih, ini juga nih, baru kita mulai dari video sudah melihat ya, ada beberapa kelebihannya. Di antara di sini juga ada parking brake. Nih ada parking brake locknya di bagian sini ya. Tuh, Suzuki Address sudah support parking brake lock seperti ini. Nah di sini aksennya tadi warna silver, dan bagian kepalanya ini masih belum mengusung kepala buta. Masih ada lampu utama disematkan di bagian atas. Ini memang masih bohlam ya, bener, ini memang masih bohlam. Tapi dalam segi perawatan ini pasti jauh lebih sederhana dan lebih murah, sudah pasti ya. Dan tentunya dengan model kepala yang tidak buta, jangan dibandingkan dengan produk lain. Ini sudah pasti kalau Suzuki, ini benar-benar kokoh semuanya. Anda bisa gerakan seperti ini ya, benar-benar kokoh. Dan Anda bisa bandingkan dengan produsen lain bagaimana kepala motor kalau digerak-gerakan seperti ini. Ini benar-benar kokoh, yang modelnya walaupun di sini nih kalau kita lihat ya, ini aja nih masih ada rongga, tapi benar-benar kokoh kalau Suzuki. Itu sangat berbeda. Juga ada beberapa garis-garis tegas di bagian sini. Terus kemudian di bagian turun lagi bawah ya, di sini kayak model aladasinya. Dan aksennya di sini ada warna merah, kemudian di sini ada addressnya warna putih. Nah, di sini ada tempat platnya, modelnya adalah terbuat daripada plastik. Tapi plastiknya juga sudah pasti kokoh banget ya. Di sini tidak ada stiker yang banyak ya, atau tambahan varian stiker yang begitu sangat istilahnya meriah, itu tidak ada. Hanya stiker di bagian atas, di sini polos warna hitam. Ada beberapa garis-garis tegas, dan ini adalah lampu daripada lampu sennya. Lampu sen di sini benar-benar gede ya, karena memang dibagi dua. Yang di bagian bawah adalah lampu kotanya. Ini masih bolam semua, itu memang benar semua ya. Tapi tadi kita sudah jelaskan, pasti perawatannya jauh lebih minim daripada biaya. Kalau mau LED juga sangat gampang, tinggal ganti aja bolamnya menjadi LED. Nah di sini di bagian ya desain daripada depan ini, box depannya tetap ada runcing di bagian sini tengah. Di sini juga di bagian lampu sen juga ada nih runcing seperti ini. Sebenarnya ketika ada benturan atau apapun, maka lampu tidak akan pecah duluan, masih aman karena di sini juga. Ini di sini dulu maksud kami ya. Di bagian depannya ini masih terkena, jadi lampunya masih aman. Nah, kemudian di sini nih baru ada tulisan Suzuki, kemudian baru ada stiker full injection di bagian sini. Yang pastinya dia sudah mengusung full injection. Di sini ada aksen warna merah, juga ada perpaduan ya. Di sini sebenarnya ada grey. Kalau kita perhatikan di kamera ya, ada grey-nya, di sini juga diputus dengan warna aksen hitamnya. Untuk spakbor depannya, di sini modelnya glossy. Jadi kesemuaan daripada secara garis besarnya ya, untuk tipe standar ini mengusung glossy daripada kepala, box depan, spakbor depan, semuanya glossy, tapi bukan yang polos, tetap ada beberapa garis-garis tegas di bagian sini. Seperti ini contohnya nih, garis-garis. Nah, di sini juga sok di bagian depannya model teleskopik, aksennya warna hitamnya, ini masuk dalam glossy ya mas kami ya. Di sini juga ada bracketnya di bagian selang pengeremannya dengan mengusung satu piston untuk pengereman cakram di bagian kiri ya. Warnanya adalah warna standar ya, tidak ada warna cat tambahan atau dual warna, tidak ada. Warna standar dari pabrik. Yang tentunya walaupun seperti ini sudah pasti kokoh semua kalau Suzuki. Dengan model peleknya, kalau kita lihat palangnya adalah palang 5, aksennya di sini glossy, ini glossy semuanya. Dengan detail daripada ukuran bannya di 80 kali 90, dan detailnya adalah di ring 14 di bagian sini, sudah pasti sudah tubeless di bagian sini. Nah, kemudian spakbornya juga masih ditembuskan di bagian belakang. Tidak hanya terputus di sini, masih ada di bagian belakang juga spakbor tambahannya. Dan di sini juga kalau kita lihat ya, kalau kita mau lihat detail, sebenarnya di bagian shock depan ini juga yang maksud teleskopik maksud kami disematkan nih. Kalau kita lihat di sini ya, itu ada nih, ada cover di bagian sini. Ini supaya yang istilahnya meminimalis daripada ada kotoran debu untuk masuk ke bagian seal shock depan ini. Nah, kemudian di bagian sininya juga rapi ya. Ini rapi, covernya ini rapi bener-bener ya.
Nah, untuk bagian cover bawahnya ini diperuntukkan supaya tidak mudah lecet karena kena percikan debu, kerikil dan sebagainya, maka dibuatlah di bagian bawah ini yang model ala kulit jeruk atau bisa dikatakan adalah dop di bagian bawah. Nah, dop di bagian bawah ini sebenarnya sangat fungsional. Kalau dibuat di bagian bawah yang glossy seperti ini, maka gampang lecet. Kalau ini sangat aman. Nah, lagi detailnya di bagian sini, pijakan kakinya ini memang bukan karet, tapi dibuatnya di sini juga kasar-kasar supaya tidak licin ya ketika kaki Anda menginjak di bagian sini. Nah, di sini barulah glossy lagi. Juga ada beberapa di sini stiker, ini lebih meriah sedikit, ada addressnya, ada aksen merah, kemudian kayak model gradasi dari hitam ke putih, dan di sini juga ada utility box di bagian sini. Nah, di sini semuanya aksennya dop semua. Nah, di sini untuk pijakan kakinya ini sangat cukup kokoh. Model rubber seperti ini. Standar samping juga masih ada. Standar tengah sudah pasti ada di bagian sini. Sangat panjang ya, jadi sangat mudah ketika Anda menginjak untuk menaikkan di posisi standar tengah. Kickstarter tentunya masih ada. Dengan motor matic di zaman sekarang ini 2024 bahkan nanti seterusnya sudah banyak dibuang. Dengan Suzuki Address tentunya masih mengusung di Kickstarter. Pasti banyak plusnya daripada minusnya. Akit Core masih bisa menggunakan Kickstarter seperti ini. Dan di sini juga ada logo Suzuki yang model timbul, bukan masuk ya, di bagian cover CVT-nya ini. Nah, kemudian di sini untuk daripada filter udaranya sangat cukup besar di bagian sini sampai dengan di bagian sini. Ini juga sangat mengcover daripada shock di bagian belakangnya, sedikit memproteksi dari kotoran, debu dan sebagainya. Aksennya warna hitam ya di bagian shock belakangnya. Dan untuk di bagian belakang di sini spakbornya banyak sekali kayak model garis-garis yang timbul-timbul ya. Di sini timbul semuanya garis belakang ya. Kalau kita perhatikan tuh. Wow, garis tegas kayak prisma, kotak dan sebagainya. Bener-bener banyak sekali ya. Sampai dengan di bagian sini aja tetap ada garis tuh ya, dari sini-sini. Memang semuanya garis-garis ini tidak hanya garis belaka, sudah pasti diperuntukkan untuk kekuatan daripada spakbor yang bisa kita lihat juga atau kita perhatikan dari bawah sana. Ini tembus semuanya ya. Jadi ini sebagai pengusung untuk kekuatan daripada spakbornya. Ada, kalau kita lihat di sini ada stiker Suzuki, kemudian di sini ada tempat platnya dan juga disematkan ada reflektor, ditambahkan lagi ada lampu plat. Yang memang lampu platnya di sini kalau kita perhatikan lampu platnya masih bolam juga. Hal seperti ini untuk masalah perlampuan itu gampang, tinggal diganti LED juga sangat mudah sekali. Nah, untuk kalau kita lihat di bagian lampu belakangnya dengan desainnya modelnya ya seperti ini. Potongan aja ya dari bodi kemudian dipotong seperti ini, tapi potongannya itu tidak hanya lurus, tetap ada ini lekukan-lekukan nih. Kita lihat detail ya, ini benar-benar ada lekukan dari lampunya aja, lampunya nih lekuk ke sini, lekuk ke sini. Dan lekukan ini juga model dipatahkan ke sini. Jadi kayak model dipisah lampu sen, lampu rem kanan maupun kirinya. Dan ada beberapa memang seperti ini, kayak model pembiasan cahaya ya, model seperti ini. Tapi ini kalau di full mungkin lebih bagus lagi. Di sini juga ada kayak model pembiasan seperti ini. Nah, memang untuk di lampu belakang ini semuanya masih bolam semuanya. Dan sekarang sayang sekali kita tidak bisa menyalakan karena memang akhirnya belum terpasang unitnya karena memang masih unit baru banget. Nah, di bagian bawahnya juga kalau kita perhatikan ya, ini ada model cover yang berlebihan seperti ini. Nah, nanti kita lihat ya kenapa seperti ini. Yang jelas diperuntukkan untuk kekuatan daripada spakbor belakang yang menopang dari ruang bagasi nantinya. Nah, di sini kalau kita lihat tidak ada pengereman cakram di sini, masih tromol ya. Pengeremannya di bagian sini. Tromol, karena di kelasnya juga masih main tromol semuanya. Rata-rata ya main tromol dengan cc di 115 cc. Palangnya di belakang juga sama, palang 5 yang pastinya juga sama, di ringnya di ring 17, lebih detail 90 ring 14 maksud kami ya. Di sini 90 di ring 14. Kemudian daripada clarplotnya atau muffler bagian belakang sudah, kalau kita lihat ya ada catalyzer-nya juga. Penyerap panas, ditambah lagi ada cover di bagian sininya. Covernya ini kategori elastis, tapi sangat tidak gampang pecah ya. Ini benar-benar kokoh walaupun elastis. Nah, untuk daripada di sini kapasitas daripada olinya di 650 ml, ada tertera di bagian sini, ada kipasnya juga pendinginan di bagian sini. Nah, di sini ada mufflernya memang di bagian sini tidak ada covernya karena kaki itu hanya sampai di sini. Maka semuanya adalah simple dan style. Artinya style itu sesuai dengan fungsinya. Fungsinya pada saat di belakang duduk, ya di sini orang penumpang injak sebagian sini. Jadi tidak perlu di cover lagi. Buat apa cover di bagian belakang? Alias mubazir aja, buang-buang belaka aja ya, buang-buang kos doang. Jadi kaki di sini sudah aman. Kaki akan menyentuh di bagian sini, menempel di bagian sini supaya tidak terkena di sini dan supaya tidak goyang-goyang juga kakinya. Nah, untuk detail daripada speedometernya kita bisa perhatikan ya. Untuk detail speedometernya sudah pasti di sini masih analog semua. Analog dari apapun ya, misalkan dari kilometer sudah masih analog juga. Yang ditandai, yang kita lihat ya di bagian sini kilometernya itu di 13, itu juga bisa kita perhatikan daripada di sini ya masih ada. Nah, ini ada kabel daripada pembacaan speedometer depan, ini masih analog. Kemudian di sini untuk kecepatan juga masih analog. Untuk sennya kita bisa perhatikan
tidak bisa nyala ya karena memang akinya belum terpasang. Di sini untuk indikator sen itu di bagian tengah hanya satu aja, kanan maupun kiri hanya menyala di bagian tengah. Lampu jarak jauh juga ada di sini. Engine, kemudian di sini ada fuel gate-nya juga di bagian sini. Nah, selebihnya itu tidak ada ya. Modelnya kayak model segitiga, tapi bukan segitiga banget ya. Kayak misalkan pick buat main gitar nih, bentuknya seperti ini kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk di bagian lagi detail kanannya ini polos, tidak ada switch untuk lampu depan. Jadi artinya ketika nyala, maka mesin nyala ya. Di sini maka akan langsung menyala lampu bagian depan karena tidak ada switch di bagian sini. Nah, di sini sudah mengusung easy starter atau silent starter, jadi sekali klik seperti ini langsung menyala. Untuk gripnya modelnya banyak lubang-lubangnya, jadi sangat nyaman digenggam. Jalurnya ada tapi sangat cukup kecil ya, artinya getaran daripada motor ini tidak begitu besar, maka jalurnya dibuat kecil-kecil aja. Nah, untuk detail daripada stang bagian kiri, lampu jarak jauh jarak dekat, kemudian di sini juga ada lampu sennya, switch sennya maksud kami, kemudian ada klaksonnya sangat cukup besar nih di bagian bawah sini. Nah, untuk di bagian lagi bawahnya juga tetap ada dua buah penyimpanan cup holder ya, yang pastinya lebih besar itu di bagian kiri karena memang tidak menabrak di bagian ini dia kunci kontak ya. Kunci kontaknya masih biasa, on kanan, kiri off, kemudian kiri ditekan putar kiri itu adalah membuka daripada joknya. Nah, sebelumnya kita lihat juga di bagian sininya juga ada gantungannya di bagian sini, kurang lebih di 3 kiloan ya kalau seperti ini ya kondisinya. Nah, di sini untuk daripada fusti bawahnya memang tidak kategori luas banget ya, kaki dua seperti ini, dan di sini galon memang tidak bisa masuk kecuali galon itu separuh aja di bagian sini sambil kita tahan menggunakan kaki seperti ini. Tapi kategorinya standar lah karena komuter dengan cc 115 harganya yang sama dengan ini pasti akan sama seperti itu juga. Nah, di bagian sini kita bisa perhatikan ya untuk daripada joknya di sini single tone aja ya, model ala kayak model garis-garis aja seperti ini, yang model timbul kasar supaya tidak licin, jadi kalau duduk tidak gampang melorot dan sebagainya. Semuanya pasti ada plus minusnya. Dengan model behalnya di sini nih, behalnya terdiri dari 3 buah baut, 1 baut, 2 baut, dan 3 baut. Artinya ini pegangan yang sangat cukup kokoh dan sangat cukup kuat banget pastinya ya. Di sini ada untuk pengisian fuel. Pengisian fuelnya juga sudah aman, artinya kalau terisi penuhan, luber itu langsung terbuang ke bagian sini. Dan ini juga sudah di cover ya. Tidak ada kabel-kabel yang terlihat, ini benar-benar sudah di cover rapi. Dan di sini juga ada keterangannya, gunakan seperti apa cara pengisian fuel dan gunakan apa, sudah ada keterangan di bagian sini dengan menggunakan bahasa Inggris. Ada juga bahasa Indonesia nih, ada bahasa Indonesia maksud kami, khusus bensin tanpa timbal. Nah, detail daripada bagasinya ini kategori cukup luas. Helm 1 buah masih bisa di sini, dan di bagian sini ini modelnya tidak licin. Ada model kayak model kotak-kotak ya, kasar lah intinya di bagian sini ya. Ini satu helm masih bisa, dan juga ada beberapa, ada tool tambahannya seperti ini. Kemudian di sini ada buku panduan dan sebagainya. Nah, di sini juga nih, di sini terlihat lebih kecil. Kenapa bisa muat? Karena dia modelnya nih bengkok seperti ini ya, tuh. Walaupun terlihat kecil sekilas, tapi helm masih muat karena memang dengan ada beberapa desain ahli desainer dari Suzuki. Yang pertama di sini juga ada cowakan kecil. Kalau mungkin Anda bisa melihat di bagian sini. Kemudian di sini walaupun belok, nah disinilah letak dari kenapa bisa masuk helm itu di bagian jok depan ini dibuat lubang yang sangat cukup besar. Lubang cukup besar juga tetap ada, kanan kirinya ini ada pelindungnya juga, tidak ada kotoran masuk. Ini makanya helm masih bisa masuk di bagian unit daripada Suzuki Address 115cc. Nah, unit ini tentunya hanya ada satu warna untuk yang ready. Saat ini ketika Anda berminat bisa untuk inden kalau memang tidak sesuai dengan warna yang ada dalam video ini. Nah, ini adalah tipe standar Suzuki Address 115cc, dan jika Anda berminat silakan dengan unit ini langsung aja klik di deskripsi, ada kontak marketing dari Suzuki Banjarmasin Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan video ini. Sampai jumpa waktu, salam Erga Group.